Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Akbar. Saya akan membuat tugas tasawuf tentang ilmu tasawuf, mahabbah, al-hulul, wahdatul wujud, al-khauf, dan ar-raja, dan yang terakhir tentang insan kamil dan waliullah. Pertama, tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol atau kain kasar yang dikenakan oleh para sufi, yang merupakan simbol kesederhanaan dan penolakan terhadap kenikmatan duniawi. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qudri, bahwa tasawuf adalah ilmu yang menerangkan tentang ilmu keadaan-keadaan jiwa dengan diketahui dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Caranya adalah dengan membersihkan sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Pada intinya, tasawuf merupakan suatu usaha atau upaya dalam rangka mensucikan diri atau tazkiyatun nafas dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia dan menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, kebencian, iri, dan sifat-sifat lain yang buruk-buruk, dan menggantinya dengan sifat-sifat baik seperti sabar, tawadu, dan ikhlas. Yang kedua, mensucikan jiwa. Tasawuf menekankan pentingnya penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, pembersihan hati dari berbagai penyakit batin. Yang ketiga, mencapai makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah dan hakikat alam semesta. Beberapa praktik dalam tasawuf yang digunakan untuk mencapai tujuan spiritual adalah, yang pertama tuh zikir atau dengan mengingat Allah. Karena dengan zikir tersebut kita dapat membersihkan hati dan mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah suluk, adalah perjalanan spiritual yang ditempuh oleh seorang sufi dalam rangka mencapai kesucian jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah muraqabah atau praktek meditasi yang dilakukan untuk merenung dan merasakan kehadiran Tuhan. Yang keenam adalah sabar dan ikhlas, karena dengan kesabaran dan ikhlas ini ialah kualitas penting dalam tasawuf. Kesimpulannya, ilmu tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang memfokuskan diri pada penyucian hati jiwa untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku membahas tentang kata mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah berasal dari kata sabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulum Al-Din mengemukakan bahwa cinta kepada Allah adalah inti dari setiap amalan, dan tanpa cinta dan amal tersebut seorang hamba tidak akan mencapai kedalaman yang hakiki. Kemudian saya menjelaskan tentang al-hulul. Apa itu al-hulul? Al-hulul adalah konsep dalam tasawuf yang menyatakan bahwa Tuhan bisa hadir atau menitis dalam diri seorang hamba. Dalam pandangan ini, Tuhan dianggap memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam diri manusia, meskipun tetap dalam esensinya yang transenden. Banyak orang yang memandang bahwa ini udah banyak menyalahi ajaran tauhid. Kemudian adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah salah satu ajaran penting dalam tasawuf yang mengajarkan bahwa seluruh alam adalah manifestasi dari Tuhan. Semua wujud yang ada di dunia ini tidak terpisah dari Tuhan, melainkan bagian kesatuan yang utuh. Konsep ini diajarkan oleh Ibnu Al-Arabi. Kemudian adalah al-khauf. Apa itu al-khauf? Al-khauf adalah rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi gitu akan rasa takut yang timbul akan kesadarannya akan kebesarannya dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut dalam takut yang mengarah, bukan takut yang mengarah kepada keputusasaan ya, tetapi merupakan ketakutan yang sehat yang memotivasi seseorang untuk selalu menjaga kesucian hati dan amal perbuatannya. Yang kelima adalah ar-raja. Ar-raja adalah harapan tinggi kepada Allah akan rahmat dan ampunannya. Jadi harapan ini melengkapi ketakutan dalam kehidupan seorang sufi, sehingga antara takut dan harapan seimbang. Jadi al-muhabbah dan wahdatul wujud
Kesimpulannya adalah konsep-konsep utama dalam tersebut yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Kemudian saya akan membahas tentang insan dan waliullah. Insan kamil berasal dari kata gabungan dua kata bahasa Arab. Insan kamil berarti manusia, kamil berarti sempurna. Jadi secara bahasa insan kamil mengandung makna manusia yang sempurna, yakni manusia yang dekat dengan Allah dan mencapai tingkat kesempurnaan tauhid dan akhlak mulia. Ciri-ciri insan kamil berfungsi akalnya secara optimal. Jadi ciri-ciri insan kamil yang pertama itu fungsi akalnya tuh optimal gitu. Yang kedua tuh berfungsi intuisinya itu apa, yang ialah intuisi ini dapat disebut dengan jiwa manusia atau rasional jiwa. Yang ketiga ini mampu menciptakan budaya sebagai bentuk pengamalan dari berbagai potensi yang terdapat pada dirinya sebagai insan. Yang keempat, menghiasi diri dari sifat ketuhanan. Jadi manusia merupakan makhluk yang mempunyai lingkungan ketuhanan atau fitrah. Ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Yang terakhir adalah berakhlak mulia. Kemudian membahas tentang waliullah. Apa itu wali? Secara bahasa, istilah wali berasal dari kata bahasa Arab wali yang berarti mendekatkan diri atau mendukung dalam konteks Islam atau wali Allah. Seorang wali adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah melalui hati nuraninya yang berserta sering diberi kemampuan luar biasa atau karomah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ciri-ciri waliullah, terdapat beberapa ciri yang dapat dikenali pada seorang wali Allah, di antaranya. Yang pertama tuh, dia tuh ciri-cirinya tuh khusyuk dalam ibadah. Jadi ibadahnya tuh khusyuk, orang yang sangat menjaga kualitas ibadahnya. Mereka hanya menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, tetapi juga menjalankan hal-hal lain seperti keikhlasan dan konsistensi dalam setiap amalannya yang dilakukan. Yang kedua itu bersih hati dan luhur akhlak. Yang ketiga itu adalah bersih hati dan luhur akhlaknya. Seorang wali Allah memiliki hati yang sangat bersih dan jauh dari sifat-sifat tercela seperti ria dan ujub atau sombong. Dan itu yang keempat, taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, mendapat karomah. Dari wali adalah mendapatkan karomah. Jadi setiap wali itu mendapatkan karomah yang diberikan khusus kepada Allah Subhanahu kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jaini ialah seorang tokoh atau wali sufi yang terkenal, juga banyak membahas tentang kedudukan wali dalam Islam. Ia berpendapat bahwa seorang wali adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu dan mencapai puncak spiritual melalui hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Jadi insan kamil adalah manusia sempurna yang merujuk pada sosok yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam hubungan dengan Allah. Sementara itu, waliullah adalah individu yang memiliki kedekatan istimewa dengan Allah yang diperoleh melalui ketaatan, kesucian hati dan konsistensi dalam beribadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.